Kita mau bahas ini ya, langkah-langkah menyusun key performance indicator untuk sales. Jadi kita akan bahas mengenai caranya gimana sih, gitu ya. Teman-teman, tadi kan kita bahas mengenai key result area ini ada 5, benar ya? Jadi kita masukin satu-satu ke sini. Ada total revenue, total product sold, terus ada total customers berapa, lalu ada total profit yang didapat oleh company itu berapa, dan kedisiplinan. Oke, ini kan tadi adalah 5 komponen yang dirasakan hal yang paling sering menjadi KPI dari orang-orang sales. Yang kedua ini tentunya setelah kita menentukan key result area, kita masukkan yang namanya key performance indicator. Kalau nomor 1 dan 2, total revenue dan total product sold, itu kan absolut ya teman-teman. Artinya itu angka yang memang sudah ada. Artinya nggak ada turunannya. Yang ada turunannya itu nomor 3, 4, dan 5. Jadi ini misalnya total customer, ada yang new, terus ada yang existing, terus retention rate-nya berapa sih? Ya penting ya teman-teman ya, kayak tadi. Ini kenapa mencari new customer itu lebih mahal daripada menjaga yang udah ada. Lalu saya masukkan juga contoh di sini adalah total profit itu ada yang gross profit, ada yang net profit. Tadi kita udah bahas bedanya apa. Nah, seperti tadi yang ditanyakan oleh Mas Andi, kedisiplinan itu ada kehadiran kan tadi, kehadiran untuk bekerja, lalu kehadiran di meeting, lalu ada laporan dan ada respon terhadap email, chat, dan lain-lain. Nah, ini dimasukin teman-teman untuk key performance indicator-nya. Nah, setelah ini weight of KPI. Mulai seru. Weight of KPI teman-teman jumlahnya selalu 100. Gitu ya. Dan ini sebenarnya cuma contoh sih teman-teman. Artinya key result area itu seperti apa, key performance indicator itu seperti apa, lalu weight-nya itu seperti apa. Itu kan sebenarnya tergantung dari company masing-masing. Kalau saya taruh revenue 10 itu di sini, dan itu lebih kecil dibandingkan dengan existing customer, berarti di company yang saya kasih contoh ini, existing customer itu lebih penting dibandingkan dengan total revenue. Benar ya? Bacanya gitu sih. Jadi, memang kepentingannya itu beda-beda setiap company. Dan ini sebenarnya si weight of KPI ini pun sebenarnya bisa berubah. Kalau misalnya memang nanti kita lebih beratnya di revenue, ya weight of KPI-nya tuh diganti menjadi lebih besar. Ya, kalau misalnya total profitnya itu kita pengen hajar profit, tapi kita nggak peduli terhadap total revenue, ya kita gedein dong itu total profit untuk weight of KPI-nya. Gitu kan. Jadi memang tergantung di periode tersebut, di semester tersebut, di tahun tersebut, pengen fokusnya di mana. Karena untuk kalau misalnya perusahaan baru, untuk profit ya nggak apa-apa kalau saya nggak profit. Yang penting saya kumpulin aja dulu total customer. Di tahun kedua dan seterusnya, baru mari kita bicara mengenai total profit. Kalau jumlah customer saya udah banyak, bisa kan kayak gitu? Itu yang namanya investment period. Gitu. Jadi ada periode di mana kita melakukan investasi dulu. Setelah weight of KPI, kita masukin target. Ini seperti yang tadi saya bilang, targetnya udah ditentukan di depan ya sebelumnya. Ya, jadi misalnya total revenue itu kita menargetkan 100 juta. Total produk sold itu 100 barang. Ini contoh lagi gitu ya. Terus total customer untuk yang baru kita maunya ada 20 orang, untuk yang existing kita maunya ada 80 orang. Jadi retention rate-nya 80% dari existing customer. Nah, untuk profit kita maunya gross profit-nya 60 juta. Net profit kita maunya 30 juta. Jadi 30% dari revenue gitu ya. Nah, ini untuk yang tadi nih ada yang nanya, kedisiplinan itu gimana caranya ngitungnya?
ya kan? Ini asumsinya kita kerja 22 hari. 22 hari itu berarti targetnya 22 kan, bener ya? Jadi dia diharapkan semua orang hadir bekerja 22 hari dalam sebulan. Hadir di meeting asumsinya 8 kali dalam sebulan, jadi 2 kali seminggu kita meeting ya teman-teman, kayak gitu kan. Lalu laporan itu adalah 100% on time maunya, misalnya tadi ditentukan setiap tanggal 5 kumpulin laporan ya teman-teman. Oke. Sebelum tanggal 5 kalau ada yang sudah selesai silakan sok kumpulin, ya kan? Respon terhadap email, chat, dan lain-lain dalam 24 jam maksimal. Itu semuanya tuh ditentukan di depan teman-teman. Jadi total revenue 100 juta. Siapa sih yang nentuin? Strategik dong pada waktu pertama kali kita bikin rencana bisnis. Dan untuk achievement tahun ini kita udah bikin kan target jualan yang mesti berapa. Ya. Kayak gitu-gitunya target 100 juta. Nah ini, semua ini itu dikasih ke 1 orang nih. Jadi kalau misalnya teman-teman ada salespersonnya 5 orang, ya dikali 5 nih misalnya. Jadi 500 juta gitu ya. Ya ini adalah target KPI untuk 1 orang. Jadi setiap orang itu dibikinin KPI. Secara ideal, KPI itu tuh ada dari atas sampai bawah. Dari CEO sampai OB. Setelah itu pencapaian pastinya kita akan mencatat, ya. Jadi si orang sales ini total revenue yang ditargetkan itu adalah 100, dia mencapai 120. Total produk yang disuruh jual itu 100, dia berhasil menjual 120. Terus dia perlu ada new customer 20, dia bisa mencapai 50 orang. Nah, untuk existing customer dia targetnya 80, tapi dia cuma mencapai yang namanya 50. Sehingga retention rate yang dia capai itu adalah 50%. Nah, untuk yang nomor 4, orang sales ini itu berhasil mengumpulkan 70 juta dari total target 60 juta yang dikasih ke dia. Oke, net profitnya dari 30 juta dia berhasil mencapai 20 juta. Oke, untuk si disiplin orang sales A ini nih jago banget. Jadi dia tuh orangnya tertib, selalu hadir on time, di meeting-meeting dia juga hadir. Terus dia laporannya juga 100% dan gitu ya. Lalu respon emailnya juga dalam waktu 24 jam seperti yang ditargetkan. Gitu. Jadi ini adalah hasil dari pencapaian orang sales A. Nah, setelah kita tahu target sama pencapaiannya si orang sales A ini, sebenarnya nilainya berapa dari target versus pencapaian. Nih ya, kayak gini. Oke. Ini cara hitungnya gampang sekali nih teman-teman. Yang dilakukan itu adalah 120 juta dibagi 100. Jadi nilainya 1,2. Sama, ke bawahnya juga cara ngitungnya sama. Ya, jadi nilainya tuh ada yang 1,2, ada yang 2,5, 6,3 dan seterusnya. Nah, yang terakhir itu tentunya kita mau lihat final score. Ngitungnya gimana nih final score? Ya, ini tuh gampang banget sih. Jadi yang tadi nilai dikali aja ke weight of KPI-nya. Sama, ke bawahnya juga gitu.